Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kita akan menganalisis masalah kesetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia, menggunakan perspektif teori dari Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir lahir pada tanggal 9 Januari 1908 di Paris, Prancis. Orang tuanya, Georges Bertrand de Beauvoir dan Françoise, née Brasseur memberi Beauvoir dan adik perempuannya Hélène, yang sering disebut dengan nama panggilannya Poupette, dengan pendidikan Katolik Bourgeois tradisional. Beauvoir menghabiskan sebagian besar masa kecilnya memberontak terhadap nilai-nilai imannya dan ideologi Bourgeois. Simone de Beauvoir adalah seorang filsuf, novelis, feminis, intelektual publik, dan aktivis, dan salah satu tokoh utama dalam eksistensialisme di Prancis pasca perang. Dia terkenal karena karya perintisnya dalam filsafat feminis, The Second Sex, tetapi kontribusi aslinya terhadap eksistensialisme dan fenomenologi dapat ditemukan di seluruh karyanya. Dari novel filosofis pertamanya, She Came to Stay, 4043, hingga politisasi usia tua dalam The Coming of Age, 7070. Beauvoir sering dianggap hanya sebagai bidan bagi etika eksistensial Jean-Paul Sartre daripada seorang pemikir dalam dirinya sendiri. Namun, ia juga menolak untuk mengidentifikasi dirinya sebagai seorang filsuf dan menyebut dirinya sebagai seorang penulis meskipun ia telah menempuh pendidikan dan prestasi filsafat yang ketat. Namun, puluhan tahun penelitian tentang kehidupan dan karya Beauvoir, yang sebagian besar dilakukan oleh para sarjana feminis, telah memberinya tempat dalam filsafat, meskipun ia tidak dapat mengatakannya, dan itu bukan tanpa alasan. Beauvoir telah memberikan kontribusi yang berkelanjutan pada bidang etika, filsafat sosial dan politik, eksistensialisme, fenomenologi, dan filsafat feminis, dan signifikansinya sebagai seorang aktivis dan intelektual publik sudah jelas. Kehidupan dan karya Beauvoir terus menginspirasi penelitian dan perdebatan kontemporer dalam disiplin ilmu filsafat dan seterusnya. Simone de Beauvoir adalah seorang filsuf eksistensialis Prancis yang terkenal dengan bukunya The Second Sex. Dalam karyanya, ia menjelaskan bahwa perempuan seringkali menjadi the other, yaitu pihak yang dianggap berbeda dan inferior oleh masyarakat patriarki. Menurut Beauvoir, perbedaan ini bukan sesuatu yang natural, tetapi hasil dari konstruksi sosial. One is not born, but rather becomes a woman, tulisnya. Artinya, peran gender ditentukan oleh lingkungan, bukan oleh biologi. Beauvoir juga berbicara tentang kebebasan individu, yang hanya dapat dicapai jika seseorang terbebas dari stereotip yang membatasi potensinya. Dalam konteks ini, pendidikan memegang peran penting untuk membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap kesetaraan gender. Jika kita melihat data di Indonesia, kesenjangan gender masih menjadi tantangan, terutama di daerah pedesaan. Berdasarkan laporan UNESCO, anak perempuan di beberapa wilayah tertinggal cenderung memiliki angka putus sekolah yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Hal ini seringkali disebabkan oleh faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Situasi ini menunjukkan perlunya perubahan sistemik untuk memastikan setiap anak, tanpa memandang gender, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, kita dapat memberdayakan perempuan untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan masyarakat. Simone de Beauvoir menekankan pentingnya kebebasan dan kesetaraan. Dalam konteks pendidikan, ini berarti memberikan peluang yang sama bagi semua individu untuk berkembang. Pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga alat untuk memberdayakan individu agar mampu membuat pilihan yang bebas dan bertanggung jawab. Contoh nyata adalah bagaimana perempuan yang mendapatkan pendidikan tinggi cenderung lebih berdaya secara ekonomi dan sosial. Mereka tidak hanya menjadi penggerak keluarga, tetapi juga pemimpin dalam komunitasnya. Bagaimana penerapan konsep ini dalam pendidikan kewarganegaraan? Sebagai mata pelajaran yang membentuk nilai dan karakter bangsa, PKN dapat menjadi media untuk menanamkan kesadaran akan kesetaraan gender. Kemudian ada beberapa rekomendasi inovatif untuk mengembangkan PKN berbasis pemikiran Simone de Beauvoir. 1. Pengembangan modul kesetaraan gender. Modul ini berisi pembelajaran interaktif yang memperkenalkan siswa pada isu-isu gender. 2. Pelatihan guru yang berkelanjutan. Guru diberi pelatihan untuk mengenali dan mengatasi bias gender dalam pengajaran mereka. Pembuatan aplikasi edukasi. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender melalui simulasi dan permainan berbasis masalah. 4. Kemitraan dengan lembaga sosial.
kolaborasi dengan organisasi lokal untuk mengadakan program mentoring bagi siswa perempuan. Dengan menerapkan ide-ide ini, kita tidak hanya membangun pendidikan yang inklusif, tetapi juga masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Seperti kata Simone de Beauvoir, kebebasan individu akan tercapai ketika semua orang memiliki kesempatan yang setara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita terus bergerak menuju kesetaraan gender melalui pendidikan yang inklusif. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.